Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Iin Yuniarti dari kelas manajemen C dengan NIM 2209035021129. Dalam midtest kali ini, saya akan memaparkan materi harga pokok berbasis aktivitas atau Activity Based Costing ABC. Penentuan biaya produksi dengan metode traditional costing bisa menyebabkan distorsi biaya karena hanya menggunakan satu basis pembebanan biaya. Sementara untuk setiap sumber daya bisa mengonsumsi berdasarkan basis yang berbeda. Untuk mengatasinya, dikembangkan sistem berdasarkan aktivitas, disebut activity based costing, yang asumsinya mengonsumsi biaya dan produk mengonsumsi aktivitas. ABC memungkinkan pembebanan biaya tidak selalu proporsional terhadap volume produk, melainkan terhadap penggunaan sumber daya oleh aktivitas dalam membuat produk. Activity Based Costing (ABC) adalah metode yang menggunakan konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. ABC tidak hanya menyediakan informasi produk yang akurat, tapi juga informasi tentang biaya dan kinerja aktivitas, serta dapat menelusuri biaya secara akurat ke objek, selain biaya produk seperti pelanggan dan saluran distribusi. Menurut Garrison dan Noren, ABC adalah konsep perhitungan biaya dalam akuntansi manajemen yang berbasis pada aktivitas bisnis dalam organisasi untuk menghitung biaya produk yang lebih akurat. ABC fokus pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menunjang produk tersebut. ABC sesuai untuk perusahaan yang memproduksi berbagai jenis produk dan memiliki komponen biaya tidak langsung signifikan. Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara lebih akurat. Hal ini didorong oleh yang pertama, adanya persaingan global yang tajam, yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Yang kedua, advanced manufacturing technology, yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Yang ketiga, adanya strategi perusahaan yang menerapkan marketing driven strategy. Penerapan ABC system akan menjadi relevan karena biaya overhead pabrik merupakan biaya yang paling dominan dan multiproduk. Dalam merancang ABC, sistem aktivitas dalam menjual produk digolongkan dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu Facility Sustaining Activity Cost. Yang kedua, Product Sustaining Activity Cost. Yang ketiga, Back Activity Cost. Dan yang terakhir, yang keempat, Unit Level Activity Cost. Dalam penerapan Activity Based Costing, terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami. Antara lain, yang pertama, cost driver adalah suatu kejadian yang menyebabkan biaya dapat menjelaskan konsumsi biaya overhead. Cost driver menunjukkan tingkat aktivitas yang menjadi penyebab utama aktivitas dalam aktivitas selanjutnya. Yang kedua, rasio konsumsi adalah proporsi aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk, dihitung dengan membagi jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk dengan total aktivitas dari semua jenis produk. Yang ketiga, homogeneous cost pool adalah kumpulan biaya overhead yang variasi biayanya dapat berkaitan dengan satu penyebab biaya. Untuk menjadi kelompok biaya yang homogen, aktivitas overhead harus berkaitan secara logis dan memiliki rasio konsumsi yang sama untuk semua jenis produk. Activity Based Costing ABC
juga dapat diterapkan dalam perusahaan jasa. Meskipun memiliki karakteristik yang khusus yang mempengaruhi penerapannya, karakteristik perusahaan jasa seperti kesulitan dalam mendefinisikan output, kurangnya pengendalian aktivitas dalam permintaan jasa, dan proporsi biaya yang tinggi terhadap total biaya kapasitas yang ada memerlukan perhatian khusus dalam penerapan metode EBC. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan EBC pada perusahaan jasa termasuk identifikasi dan penilaian aktivitas, menangani pembebanan dalam perusahaan manufaktur dalam alokasi biaya, dan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasikan output yang beragam dalam atau pada perusahaan jasa. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.